ibu-ibu sekarang sudah Jumpa lagi dengan Ita KD Channel. Hari ini aku ada pertemuan PKK di Balai RW. Dan agenda hari ini ada sosialisasi tentang cacar monyet, juga tentang terapi alat kesehatan dari WAGI, dan juga ada dasar UMKM. Ikuti terus video aku berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Ita KD Channel. Thank you. Ini masuk di dalam kamarnya. Jadi buat contoh gitu loh. Mohon maaf ini pakai PPN ya supaya kita sekarang ini lagi terkenal penyakit baru namanya cacar monyet. Kenapa kok disebut cacar monyet? Yang sakit pada manusia. Dan tahunya ya, dulu pada tahun 58 di Denmark, luar negeri, ditemukan penyakit ini pada monyet yang dipelihara. Jadi sana itu memelihara monyet. Jadi begini. Jadi begini, biar ibu-ibu dengar. Kalau gitu sedih nggak sebenarnya? Saya dapat nakal aja, saya nakalnya itu ada. Ya, usia saya sekarang ini baru 83 tahun. Baru 83 tahun. Tapi nakalnya masih udah. 83. Sama ya. Saya 1 tahun. Jadi kalau ikut senam dong ikut senam teman saya, biasanya juga yang paling tua. Kan saya paling tua di senam itu ya. Tapi no problem. Kalau saya melihat yang muda, tadi saya pikir saya juga seperti ibu gitu loh. Tadi lalu apa itu seger gitu ya. Padahal saat jadi wis tua ya. Tapi ada aja karena melihat yang cantik-cantik begini, masa aku ingat kalau sudah tua. Benar lupa. Hatinya muda. Kenapa? Ya, oleh karena itu saya kegiatan begini-begini saya senang sekali. Ya, karena ketemu yang cantik apa kalau sudah tua begitu loh, ya. Semangatnya timbul dan rasa kita sejajar. Jadi santai aja. Jadi dulu ditemukan di Denmark pada monyet yang dipelihara. Loh kok jadi begini? Akhirnya ternyata si pemelihara tadi kan pegang monyetnya, dia ketularan. Jadi penularannya itu bisa lewat kontak langsung penderita yang sudah sakit cacar monyet atau lewat pernafasan. Oleh karena itu tadi saya pakai masker buat contoh sebetulnya. Contoh kalau kita bepergian, ingat ini nenek bilang kalau sudah begini saya merasa nenek beneran ya. Supaya ucapan nenek itu didengar dan dijalankan. Nenek bilang kalau bepergian Berbahaya. jangan lupa memakai masker, ya. Terus bawa membawa Hand sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer ini dipergunakan barangkali kita pegang-pegang. Nah, cepat aja disemprot ya, jalan-jalan. Ini dibawa.
yang kecil gini aja, lek gede kekasih gak sedeng gua angkot ya. Jadi ini lalu pakai masker kalau bisa, kalau bisa dan tidak terasa risih bisa pakai handscoon plastik itu kan, itu bisa dipakai. Nggak bisa napas. Handscoon kok nafas loh. Handscoon. Maksudnya masker. Latihan. Usia kan sama. Lebih tua 1 tahun. Hidungnya kodoh ada lubangnya. ya nggak ada lah ya, nggak bisa napas. Begini, yang nomor 1 adalah niat. Oleh karena itu orang tua saya memberi nama saya Subarniati, supaya punya niat. Akhirnya karena nama saya ada niatnya, saya niat membanggakan orang tua saya. Jadi saya sekolah itu tidak pernah mikir kok yang munggah ya, heran masuk sana diterima, masuk sana diterima. Juga heran kenapa mudah begitu sekolah ini ya. Sehingga penelitian pun saya keluyuran ingin tahu dari Sabang sampai Merauke. Saya harus pernah ke sana. Tapi supaya tidak mengeluarkan uang, itu saya selain ceramah-ceramah begini, ya, saya juga penelitian. Dananya dari WHO, bukan dari pemerintah Indonesia, dari WHO. Dari dunia. Ya, jadi uang dari dunia kan gede Bu. Nah itu WHO. Lah ya itu uangnya itu besar, perjalanan itu lagi jadi kecil, sehingga saya punya sisa dana. Nah sisa dana itu sudah makan itu mesti dari suami, ya makan dari suami, besok rumahku jejer-jejer itu. Itu dana penelitian. Dan saya menggunakan itu untuk saya supaya apa? Masyarakat di sana juga tahu ini loh perkembangan kita sesama-sama orang Indonesia. Ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu, waduh, ternyata Papua itu juga indah loh. Gak ada Indonesia yang tidak indah. Heran, betul, daripada luar negeri. Ya, karena Sabang dari Merauke sudah saya jalani, saya ingin tahu ya apa sih rupanya Muangthai, Jepang, ya dan lain sebagainya. Ternyata paling indah itu Indonesia, pantainya, aduh bes, pokoknya bersyukur kita sebagai orang Indonesia. Terus itu tadi cacar monyet tadi, cacarnya ini. Sudah pernah tahu cacar? Tahu. Lah. Cacar monyet itu persis seperti cacar itu. Jadi mulainya gejalanya kita pusing, badan lemes, otot dipegel kabeh, terutama di punggung. Ya, khususnya untuk mereka yang pernah keluyuran, pergi saat ini loh ya, kalau dulu enggak. Saat ini di Indonesia sudah ada berapa? 28 ya nggak salah. Oh, 88 kasus cacar monyet. Surabaya juga sudah ada, hanya sayangnya tidak disebutkan lokasinya. Ya. Mungkin Dinas Kesehatan Provinsi tahu, ya. Saya nggak tahu aku, ya. Karena saya pensiunan. Ya. Jadi kalau kita keluyuran, sekali lagi, jangan lupa bawa hand sanitizer, pakai masker, kalau bisa pakai kacamata. Saya sudah bawa kacamata, karena apa? Penularan itu bisa lewat mata ini, gitu loh. Nah, kalau kena kacamata kan umpama virus, ini penyebabnya virus. Virus itu kecil sekali dan bisa terbawa angin, khususnya kalau dekat penderita. Apalagi kita pegang-pegang, ya, kulit ke kulit, terus gini, habis pegang itu loh tangannya gini-gini, ya kena, lalu gini-gini, gitu, karena lewat mukosa mulut, hidung,
mata. Oleh karena itu kalau bepergian, saya sudah bawa kacamata monyet tak pakai tadi untuk contoh. Kamu yang disuruh buka lalu apa kacamata. Saya aja punya. Nah ya, tapi Mas Kodela enggak. Apa kalau Ya ingat kalau bepergian itu nomor 1 ya, ditambah ini ya. Terus loh, lali lo ya. Terus nenek bilang. Iya, jadi kita aman kalau pulang ke rumah, apalagi nanti kita umpama ketemu putu, gitu, demek-demek, ini tangan dibersihin dulu supaya si cucu tadi tidak terkena tangan saya. Ya, apalagi dicium-cium gitu, ya, hati-hati cium sih boleh, tapi waktu ini cacar monyet ini tolong agak dihambat. Stop cipika-cipiki. Stop cipika-cipiki karena ada virus cacar monyet. Terus nanti yang mendil-mendil kayak cacar itu keluar ada cairannya, lalu ada nanahnya. Terus itu lama-lama juga rontok sendiri. Jadi cacar monyet itu sebetulnya tergantung imunitas kita, dia bisa sembuh sendiri. Karena pengobatannya belum diketahui. Bagaimana cara pengobatannya? Jenis penyakit anyar ya. Jadi dan penderitanya juga jarang sehingga sulit untuk diteliti. Ya. Siapa mau ketularan cacar monyet hanya untuk penelitian? Ya. Karena juga bisa mati kena cacar monyet ini. Oke, itu gejalanya ya. Jadi tadi demam, sakit kepala, nyeri otot ini sakit semua. Itu punggung itu hindari kok tambah ono lho aku kurang aku jangan yang enggak soalnya oh ya hanya di sini tidak disebutkan dengkulnya yang sakit, jadi itu bukan tanda cacar monyet. Osteoartritis itu tanda dengkulnya orang tua ya. Oleh karena itu, ini ibu-ibu ya, biasakan di rumah, ini tak campur aja ya. Jadi kita campur aja, gak cacar monyet aja. Biasakan di rumah itu bangun tidur itu ini gitu ya. Terus gini, terus gini, gitu ya. Tangan itu, habis itu duduk gini. Ini ya. Duduk ini masih duduk. Habis itu berdiri dari ini lalu gini, ini pindah, pinggangnya diputar ke kaki dilempar sana dan sini, dengkulnya diputar supaya tidak mudah dengkulnya. Rinu tadi, Bu Dari ini kan lebih muda dari saya, ya, tapi dianya rada gemuk. Aku gak paling gendut untuk gemuk. Jadi ingat memang nanti putra-putranya dibiasakan mempertahankan body mass index BMI, tinggi badan dibanding berat badan itu supaya tidak lebih dari 24 ya. Karena dan ya mah tuan ini kan lebih baik kurus, tapi kita tidak. Saya kan kurus nemen ya enggak ya. Duh, gemuk aku. Pokoknya itu tadi ya, dibiasakan menggerakkan persendian. Sendi itu digerakkan mulai dari lahir. Nggak boleh langsung jalan. Setelah itu baru jalan ke kamar mandi. Oke. Jadi cacar monyet itu ada dua fase. Fase prodromal atau fase awal, yaitu tadi panas dan lain sebagainya tadi. Itu fase awal. Setelah 1 sampai 3 hari tergantung kondisi kesehatan kita. Kalau kondisi kesehatan jelek ya langsung bisa fase kedua. Tapi kalau bagus bahkan bisa 21 hari
setelah kita kena fase pertama, ya, itu dan orang ini tidak ke dokter, tidak ke klinik, maka 21 hari timbul fase erupsi tadi. Ruang merah-merah terutama di wajah, ya, merah-merah. Tapi ya semua merata akhirnya. Setelah merah-merah lalu apa itu? Kayak cacar itu, merungkul, Hitam. mendul ya namanya. Mendul lah arahnya udah lali. Mendul, terus ada isi airnya. Setelah air lalu jadi nanah. Habis nanah nanti lepas dulu. Lah, waktu lepas itu lepas. Anda di samping orang yang baru lepas teropong Ketularan. kena angin, kok sedot karena tidak pakai masker dan tidak pakai kacamata. Kalau di hidung, lebih sini atau lebih sini, Anda pun juga ketularan. Jadi tergantung arah angin dan jumlah. Oleh karena itu kalau keluyuran saya anjurkan pakai masker. Kita tidak tahu ketemu orang yang habis dia sendiri mungkin belum sampai muncul cacar Kondisi monyetnya. sekarang Karena sebaiknya baru kalau ketiban keluar tetap pakai masker dan juga pakai kacamata. Perontokan tadi tiba itu kalau kena angin kita pun juga bisa kena. Karena penularan Itu yang menyebabkan cacar monyet dari angin. sudah menyebar. Dan Angin kena ke kita. fatalitas itu. Angka kematian cacar monyet jauh lebih tinggi dari cacar biasa. Jadi hati-hati, pokoknya ini sengaja tahu. Sengaja bahkan saya kalau pergi pun juga double masker. Ya. Ini contoh. Itu fase prodromal dan fase erupsi sudah saya sampaikan. Jadi bisa 1 sampai 3 hari. Sekarang pengobatannya apa? Pengobatannya itu hanya kalau orangnya sakit gugur orang kabel dikai antiseptik. Itu tidak ada, belum tahu pengobatan yang khusus untuk cacar monyet. Pusing kasih obat pusing, terus vitamin. Oleh karena itu, saya pun sekarang ini nenek tua, termasuk suamiku juga tak siap kok. Setiap hari saya selalu minum vitamin C yang 100 ml itu 1 hari 1, terus vitamin E, ya hanya vitamin E. Kalau bisa ditambah B kompleks, ya setiap hari perlunya bukan cacar monyet saja, kalau bisa flu pun bisa kita hindari. Ya. Setiap hari diusahakan minum Jadi vitamin C, selain sarapan, vitamin E dan juga vitamin B12. Kalau keluar rumah, ya jangan waktu masih lapar kita pergi karena imunitas selalu berkurang. Jadi harus kenyang, sudah minum vitamin. Kalau saya pagi itu saya biasa minum energen. Gitu ya energen dulu. Energen saset. Sasetan itu. Satu nunggus bareng gitu, tambah vitamin itu, terus mau nyapu. Jadi saya tidak nyapu jalan dulu sebelum minum vitamin ini. Jadi saya baru keluar, makanya tadi ada keluar aku belum sayu aku nyapu jalan karena saya harus minum energen dulu dan vitamin baru ya, baru harus itu kan daun jatuhan ini. Jadi diambilin, habis itu mandi diambilin. Oke, saya kira itu jadi langkah pengobatan tidak ada secara spesifik, ya tergantung keluarnya saja. Yang ini kayak kalau kan begitu, ya kalau saya tahannya apa yang nggak tahanan apa ampicillin yang nggak ampicillin pokoknya yang penting cara mencegah cacar monyet yaitu tadi cara mencegah cacar monyet tadi kan sudah
Pakai masker, pakai kacamata. Kalau keluar ya, pakai kacamata, bawa hand sanitizer, minum vitamin. Vitamin C, vitamin E, sama B kompleks, dan sarapan. Tiap pagi usahakan sarapan, energen boleh, vitamin C, vitamin E, dan juga vitamin B kompleks. Usahakan setiap hari minum itu untuk mencegah penyakit, untuk Vitamin D saya lupa. tubuh menjadi kebal. Vitamin D itu penting. Uang, duit. Saya kesel melaku soalnya kayak apa gitu. Atau beli-beli itu loh. Pengennya. Jadi itu yang saya harapkan, dan hindari orang yang terkontaminasi. Nah, repotnya menghindari orang yang terkontaminasi itu, kita kan tidak tahu dia terkontaminasi apa, orang yang sakit atau enggak. Bapak ibu atau ibu-ibu ini datang dari mana saja, saya juga tidak hafal. Apa di jalan tadi ketemu atau tidak, saya nggak tahu. Nah, untuk amannya makanya ini tadi, ya gitu nenek bilang. Terus ini sebetulnya kan penyakitnya monyet dan penyakitnya tikus. Jadi hati-hati kalau ketemu binatang yang mati. Jangan-jangan mati mergo cacar monyet itu lah repot ya. Hati-hati kalau ada binatang mati ya dipendem aja, tapi jangan dipegang. Dan nih kalau sudah ya. Terus ya jelas supaya kita tidak terkena, jangan sampai tidur bersama dengan orang yang sakit cacar monyet, apalagi hubungan seks dengan orang cacar monyet itu. Monyetnya melok-melu. Monyetnya itu ikut-ikut ya. Saya kira demikian. Saya kira cukup jelas ya. Terus kalau misalkan pusing, demam, nyeri-nyeri otot, konsultasinya kemana? Konsultasinya ke dokter penyakit spesialis kulit kelamin. Kulit, karena nanti ruang itu dokternya biasanya langsung periksa lab, dia tahu ini cacar monyet atau itu. Lagi sing diajari ini spesialis kulit, saya aja nggak tahu juga. Jadi ngerti ibu? Jangan ada yang tanya, monggo. Bagaimana setelah sembuh? Ya mesti dong, cantiknya juga hilang. Kulit yang paling enggak itu kalau habis sembuh mungkin ke spesialis ini kecantikan. Ya apa caranya balik ke kulit? Nah itu Bu, tapi nggak dimasukkan sini Bu. Jadi mesti membekas. Jadi cacar pun membekas. Ya bahkan kalau sampai dalam, sampai tua begini tidak akan hilang bekasnya. Orang tadi, ya. Itu repotnya karena memang sakit kulit. Kan kalau ya. Jadi ya betul, saya biasanya pakai Holistic cukup satu aja. Vitamin E nya kapsul 200. Itu ini loh menjaga kulit enak lah. Ya.
saya terlalu elastis. Baik. Holistik itu serat 1000 mili tau. 1000 kilo. Soalnya cukup satu dok. Oleh karena itu harus makan. Karena kalau tidak makan ini perutnya sakit loh. Minum vitamin C dalam perut kosong. Ya. Jadi habis makan minum vitamin. Oh no. Gak ngerti vitamin apa sih vitamin sampai itu healing. Ya diisi meskipun gak nasi jajan gede, roti gede, ini podo ae. Vitamin D gitu. Ya kan? Pokoknya ada isinya ya, jangan perut kosong. Itu vitamin C, jelas vitamin C perut kosong mesti perih. Nah, sarapan kan semaunya, ya toh, senengannya nasi ke atau roti gede, ngono podo karo Sudah? Sudah. Tadi saya juga sarapan apa itu